Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan persamaan garis lurus yang tentang ini, hubungan gradien dua garis sejajar maupun tegak lurus. Jadi kalau ada dua garis itu hubungannya bisa ada tiga sebenarnya, cuman yang dibahas ini cuma ada dua ya. Yang pertama adalah gradien atau hubungan dari dua garis yang saling sejajar. Nah, gradiennya seperti apa? Nah, cara menentukan hubungannya seperti ini sifatnya. Jika dua garis saling sejajar, maka nanti gradien kedua garis tersebut akan bernilai sama. Jadi kalau garisnya sejajar itu nilainya akan sama. Jadi kita anggap misalkan ada garis 1 dan garis 2 begitu ya. Nah, maka nanti kesimpulannya adalah gradien garis 1 atau M1 nilainya akan sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Sejajar itu seperti ini. Jadi misalkan ini ada diagram kartesius begitu. Kemudian ini misalkan ada garis 1. Saya beri tanda 1. Nah, ini adalah garis 2. Nah, jadi kemiringan dari dua garis ini sama, itu yang disebut sebagai sejajar, seperti itu. Nah, contoh soal misalkan dalam bentuk persamaan. Misalkan ada 4 persamaan seperti ini, kita disuruh menentukan manakah dari keempat persamaan ini yang saling sejajar. Nah, jadi kuncinya adalah kalau sejajar tadi, nilai gradiennya harus sama. Nah, jadi dari keempat persamaan ini, kita tentukan satu persatu berapakah nilai gradiennya. Ingat-ingat ya, kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini, jadi kalau ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau boleh juga seperti ini AX plus BY sama dengan C, maka nanti nilai gradien dapat kita tentukan dengan minus dari A per B. A itu adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Pada soal nomor 1, koefisien dari X-nya 2, sedangkan koefisien dari Y-nya adalah minus 4. Jadi 2 ini sebagai nilai A-nya, sedangkan minus 4 ini sebagai nilai B-nya. Sehingga kalau kita masukkan minus dari A per B, A-nya 2, B-nya minus 4. Karena ada min ketemu min, maka jadinya positif. 2 per 4, atau kalau kita sederhanakan jadi 1 per 2, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2, 3, dan 4 pun caranya sama. Kita langsung ya. Dari yang nomor 2, diketahui nilai A-nya adalah 2, karena ini koefisien X ya. Sedangkan B-nya, di sini Y-nya kan tidak ada angkanya. Tidak ada angka itu artinya adalah 1. Sehingga kalau kita tulis menjadi minus A per B, jadi minus 2 per 1, atau dia menjadi minus 2, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, dengan cara yang sama, minus dari A per B. A adalah angka dari X atau koefisien X, dia minus 3. Kemudian B-nya angka Y, yaitu plus 6. Jadi di sini minus 3 per 6. Diingat-ingat kalau min ketemu min jadinya positif, sehingga itu menjadi 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2, seperti itu. Sedangkan yang terakhir, untuk yang nomor 4, M sama dengan minus A-nya itu adalah 1, karena X saja begitu ya. Tidak ada angkanya, sedangkan B-nya adalah 2. Sehingga jadi minus 1 per 2. Nah, karena sejajar tadi kita pilih yang nilai gradiennya sama. Yang nilai gradiennya sama itu adalah yang nomor 1, yaitu setengah, dan 3. Jadi garis 1 begitu. Nah, ini artinya tanda seperti ini artinya sejajar. Sejajar dengan garis 2, atau boleh ditulis seperti ini juga boleh. Garis 1 pakai kata-kata ya. Sejajar garis 2, boleh juga seperti itu. Jadi intinya kalau dua garis saling sejajar itu nilai gradiennya harus sama. Kita ke slide berikutnya. Nah, berikutnya itu kalau misalkan garisnya itu saling tegak lurus. Jadi kalau tadi sejajar nilai gradiennya sama, kalau garis lurus nanti dua garis saling tegak lurus kondisinya beda lagi. Jadi kalau ada dua garis saling tegak lurus, maka gradien dari kedua garis tersebut hasil kalinya adalah min 1. Artinya kalau kita punya garis 1, M1 dikali M2, itu nilainya harus minus 1. Atau boleh gini juga, atau M2 begitu,
Kalau M1-nya pindah kanan kan menjadi membagi. Jadi min 1 dibagi M2. Boleh pakai salah satu dari ini. Hasil kalinya min 1 atau M2 sama dengan min 1 per M2 sama dengan min 1 per M. Ini M1 harusnya ya. M1 seperti itu. Tegak lurus itu kondisinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya kartesius begitu. Kemudian misalkan ini garis yang pertama gitu ya. Garis yang kedua itu harus berpotongan tegak lurus atau 90 derajat. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, itu dikatakan sebagai suatu hubungan yang saling tegak lurus. Nah, dengan cara yang sama, misalkan ada contoh soal seperti ini. Dari keempat garis ini, manakah yang saling, nah ini salah nih ya. Harusnya saling tegak lurus seperti itu. Nah, ini soalnya kita ambil dari yang soal yang sejajar tadi ya. Jadi kita sudah tahu masing-masing gradiennya. Jadi tetap yang pertama kita tentukan adalah nilai gradien dari masing-masing persamaan atau masing-masing garis. Yang pertama tadi itu kita ketemu setengah. Yang kedua tadi itu ketemu minus 2. Yang ini ketemunya adalah setengah lagi. Yang ini ketemunya adalah minus 1/2. Diingat-ingat, dia akan tegak lurus kalau hasil kalinya minus 1. Coba nih, misalkan ini. Yang pertama dikali kedua. Setengah kali min 2, itu hasilnya akan min 1. Wah, ya, jadi sudah ini ya. Jadi garis 1. Karena ini M1 dikali M2, itu sama dengan setengah dikalikan min 2, begitu. Dan ini hasilnya adalah minus 1, ya maka garis 1 jadi gini, garis 1 tegak lurus dengan garis 2. Nah, apakah ada lagi? Coba kita pakai warna yang beda ya. Kita pakai warna merah. Nah, misalkan cek lagi nih, 1 dan 2 tadi sudah. 1 dengan 3. Nah, ini angkanya 1 dan 3 tadi ya. Ini 2 dengan 3, ini angkanya kebetulan sama kan, 1 2 dengan 1 2 dengan 2 3. Nah, karena gini M2 dikali M3 ini sama juga kondisinya ya. Jadi itu ada minus 2 dikali setengah. Ini juga min 1, ya artinya garis 2 dengan garis 3 tegak lurus seperti itu. Jadi diingat-ingat kalau sejajar tadi hasil atau kedua nilai gradiennya harus sama, sedangkan kalau tegak lurus hasil kali gradiennya adalah minus 1 seperti itu. Nah, jadi sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.